Malam itu, Budi Santoso duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sederhana di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, sudah waktunya diganti, tapi belum sempat ke toko. Di tangannya, sebuah ponsel Android tua yang sudah retak di pojok layarnya. Jari-jarinya yang kasar, penuh kapalan dari 20 tahun bekerja di pabrik, menggerakkan layar dengan canggung. Dia tidak begitu paham dengan media sosial, tapi malam ini dia membuka Instagram karena istrinya, Sumiati, terus mendesak. "Pak, lihat dong postingan Sari. Dia baru pulang dari Eropa katanya." "Wah, senang sekali kayaknya," ujar Sumiati sambil mengelap piring di dapur. Suaranya terdengar bangga bercampur rindu. Sudah hampir 2 bulan mereka tidak bertemu Sari, putri sematawayang mereka, yang kini tinggal di apartemen mewah di kawasan Sudirman. Budi mengklik profil anaknya. Avatar Sari menampilkan wajah cantik dengan makeup sempurna, berdiri di depan mobil Mercedes putih mengkilap. Followersnya sudah mencapai 500.000, angka yang tidak bisa dibayangkan Budi. Di kampungnya, punya 100 teman saja sudah banyak. Layar ponselnya menampilkan deretan foto terbaru. Sari di depan Menara Eiffel dengan dress putih yang berkibar tertiup angin. Sari di jembatan London dengan latar Big Ben. Sari di pegunungan Swiss dengan jaket bulu tebal dan kacamata hitam besar. Setiap foto terlihat seperti diambil dari majalah mode. Sempurna, mengkilap, jauh sekali dari kehidupan sederhana yang Budi dan Sumiati jalani. Budi tersenyum tipis, hatinya hangat melihat putrinya bahagia. Bukankah ini yang selalu dia impikan? Melihat Sari sukses, tidak perlu susah payah seperti dirinya. Tapi, senyum itu perlahan memudar ketika dia mulai membaca caption di salah satu postingan. "Alhamdulillah, akhirnya impian aku terwujud. Keliling Eropa selama 2 minggu. Prancis, Inggris, Swiss, semua negara yang selama ini cuma bisa aku lihat di layar HP. Sekarang aku jejaki langsung." Budi mengangguk pelan. Dia ingat betul dulu, Sari kecil sering bilang ingin ke Paris. Setiap nonton film Ratatouille, matanya berbinar-binar. "Ayah, kapan kita ke Paris?" tanyanya polos. Dan Budi selalu menjawab, "Nanti kalau ayah sudah kaya." "Ya nak." Jawaban yang dia sendiri tidak yakin akan terwujud. Tapi captionnya terus berlanjut. Panjang sekali. Budi harus scroll beberapa kali untuk membacanya semua. "Terima kasih sebesar-besarnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah kasih kesempatan luar biasa ini. Dan tentunya, aku juga mau bilang terima kasih ke banyak pihak yang udah bantu perjalanan hidup aku sampai sejauh ini." Budi merasa dadanya sedikit menghangat. Ah, pasti sebentar lagi nama ayah dan ibu akan disebut. Dia terus membaca dengan seksama, tidak mau melewatkan satu kata pun. Pertama, thank you banget buat brand kosmetik Fresh Glow yang udah sponsor sebagian perjalanan ini. Kalian luar biasa. Produknya juga juara, kulit aku glowing terus selama di Eropa meskipun cuacanya dingin banget. Budi tidak tahu apa itu Fresh Glow, tapi dia lanjut membaca. "Terima kasih juga buat sahabat terbaikku Mira yang udah nemeni aku selama 2 minggu dan rela jadi tukang foto pribadi aku. Love you bestie. Tanpa kamu, perjalanan ini nggak bakal seru." Nama Mira memang pernah Budi dengar. Teman kuliah Sari yang orang tuanya pengusaha properti. Pernah sekali datang ke rumah mereka, tapi hanya sebentar dan kelihatan tidak nyaman dengan kondisi rumah yang sederhana. Big thanks juga buat Kak Rendra, mentor bisnis aku, yang udah ngajarin dari nol cara nego sama brand, cara bikin konten yang engaging, dan cara manage keuangan. Tanpa bimbingan kakak, aku nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Budi tidak pernah mendengar nama Rendra. Kapan Sari punya mentor? Dia terus scroll. Terima kasih juga buat teman-teman SMA aku yang dari dulu udah support mimpi-mimpi aku. Meskipun dulu orang-orang bilang aku terlalu bermimpi tinggi. Kalian yang selalu bilang, Sari pasti bisa. Thank you, teman-teman SMA. Budi ingat betul masa-masa itu. Sari sering pulang dengan wajah cemberut karena teman-temannya pamer liburan ke Bali, ke Lombok, ke Singapura,
sementara dia hanya bisa liburan ke rumah nenek di Tasikmalaya. Oh iya, aku juga mau bilang terima kasih ke Pak Hendra, pemilik warung bakso langganan aku di dekat apartemen. Pak Hendra selalu kasih porsi ekstra dan selalu ceria setiap kali aku datang. Semangat terus jualannya, Pak. Budi berhenti sejenak. Tukang bakso? Sari berterima kasih ke tukang bakso. Dia menggaruk kepalanya yang mulai terasa pusing. Terima kasih juga buat Bu Ratna RT di apartemen aku yang selalu kasih semangat dan sering bilang, Sari itu anak muda yang berbakat. Semoga tambah sukses. Doa ibu sangat berarti banget buat aku. Buat Ibu RT. Budi bahkan tidak tahu Sari kenal dengan Ibu RT di apartemennya. Dan terima kasih juga buat Mas Joko, satpam apartemen yang selalu ramah, selalu senyum setiap pagi waktu aku keluar. Small gesture kayak gitu bikin hari-hari aku lebih cerah. Terima kasih, Mas. Budi merasa ada yang mengganjal di dadanya. Satpam. Sari mention satpam tapi captionnya masih berlanjut beberapa baris, menyebut beberapa nama lagi yang Budi tidak kenal. Influencer lain, teman-teman nongkrong Sari, bahkan fotografer yang pernah motret Sari untuk majalah. Pokoknya, terima kasih untuk semua orang yang sudah jadi bagian dari perjalanan hidup aku. Kalian semua berharga banget. Dan buat kalian yang lagi baca ini, ingat ya, kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Just work hard, stay humble, and dream big. Love you all. Budi membaca ulang caption itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Matanya menyisir setiap kata, setiap baris, setiap kalimat. Berharap dia salah baca. Berharap dia terlewat satu bagian. Tapi tidak ada. Di caption sepanjang 3 paragraf itu yang menyebut nama 15 orang dari brand sponsor, sahabat, mentor, teman SMA, tukang bakso, ibu RT, sampai satpam apartemen, tidak ada satupun kata yang menyebut nama Budi Santoso atau Sumiati. Tidak ada kata ayah, tidak ada kata ibu, tidak ada kata orang tua, bahkan tidak ada kata keluarga. Seolah-olah dalam perjalanan 25 tahun, kehidupan Sari Dewi yang penuh kemewahan itu, Budi dan Sumiati tidak pernah ada. Ponsel di tangan Budi terasa sangat berat. Dadanya sesak. Dia menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Suara televisi di ruang sebelah terdengar samar. Suara istrinya yang masih mengelap piring di dapur terdengar jauh sekali. Pak, gimana? Bagus kan foto-fotonya? Tanya Sumiati dari dapur, tanpa tahu badai apa yang sedang berkecamuk di hati suaminya. Budi tidak menjawab. Dia hanya menatap foto terakhir di postingan Sari. Foto putrinya berdiri di depan menara Eiffel dengan senyum lebar. Tangan terangkat membentuk peace sign dengan caption yang panjang itu di bawahnya. Perlahan, sangat perlahan, Budi mengunci ponselnya. Layar menjadi gelap. Tapi di kegelapan layar itu, Budi bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah lelaki, 52 tahun, dengan kerutan di dahi, kantung mata yang menggelantung, dan kulit yang menghitam, karena puluhan tahun bekerja di bawah sinar matahari pabrik. Wajah seorang ayah yang terlupakan. Dia bangkit dari sofa, berjalan ke kamarnya dengan langkah gontai. Di lemari tuanya, yang cat kayunya sudah mengelupas, dia membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan rapi sebuah kotak sepatu bekas. Kotak yang sudah dia simpan bertahun-tahun, berisi dokumen-dokumen penting keluarganya. Budi membuka kotak itu. Di paling atas ada selembar kertas kwitansi yang sudah menguning. Kwitansi pembayaran uang pangkal kuliah Sari di Universitas Tarumanagara tahun 2018. Nominalnya jelas tertera, 50 juta rupiah. Budi mengingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika Sari diterima di universitas swasta ternama. Sari melompat kegirangan, memeluk Budi dengan erat sambil menangis bahagia. Ayah, aku diterima di Untar. Tapi kebahagiaan itu bercampur kecemasan untuk Budi. Uang pangkal 50 juta. Gaji Budi saat itu hanya 6 juta per bulan. Bahkan kalau dia tidak makan sama sekali selama setahun, uangnya masih tidak cukup.
Dia ingat bagaimana dia harus pergi ke koperasi kantor, mengajukan pinjaman dengan bunga tinggi. Dia ingat bagaimana dia harus tanda tangan di puluhan dokumen dengan tangan yang bergetar. Dia ingat bagaimana kepala koperasi menatapnya dengan tatapan iba. "Budi, ini pinjaman besar. Kamu yakin bisa cicil? 3 tahun loh, 15 juta per tahun." "Saya yakin, Pak. Ini untuk pendidikan anak saya. Dia pintar. Dia pasti bisa jadi orang sukses," jawab Budi waktu itu dengan penuh keyakinan. Dan dia menepati janjinya. Selama 3 tahun, setiap bulan gaji Budi dipotong Rp1.250.000 untuk cicilan itu. Belum lagi uang kuliahnya yang 4 juta per semester. Belum lagi uang saku sari yang 5 juta per bulan. Budi mengambil dokumen lain dari kotak itu. Sebuah foto lama yang sudah memudar warnanya. Foto sebuah motor bebek Honda tahun 2005. Motor kesayangan Budi yang dulu dia beli dengan menabung 3 tahun dari bonus kerja. Motor itu sudah tidak ada lagi. Dijual tahun 2018 dengan harga Rp4.500.000. Budi mengingat malam itu. Sari pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. Dia kelas 2 SMA saat itu. "Kenapa, Nak? Ada masalah di sekolah?" tanya Budi sambil melepas sepatunya setelah pulang kerja. "Ayah, teman-teman aku ada study tour ke Bali bulan depan. Semua teman aku ikut. Biayanya 5 juta, ucap Sari pelan, matanya berkaca-kaca. Budi terdiam. 5 juta, uang yang sangat besar untuk keluarga mereka. "Tapi kalau ayah nggak bisa, nggak apa-apa kok ya." "Aku ngerti," lanjut Sari, meskipun Budi bisa melihat kekecewaan yang mendalam di matanya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia tahu betapa pentingnya study tour itu untuk Sari. Bukan soal jalan-jalan, tapi soal dia tidak ingin anaknya merasa berbeda, merasa miskin, merasa tertinggal dari teman-temannya. Keesokan harinya, Budi memotret motornya dan mengunggahnya ke situs jual beli online. Dalam 2 hari, motor itu laku, Rp4.500.000. Dia ambil lembur ekstra 1 bulan untuk menutupi kekurangan Rp500.000. Ketika Budi menyerahkan uang 5 juta itu ke Sari, putrinya memeluknya dengan erat. "Terima kasih ayah, ayah yang terbaik," serunya dengan penuh kegembiraan. "Sama-sama nak, yang penting kamu senang," jawab Budi sambil mengelus kepala anaknya. Yang tidak Sari tahu, sejak hari itu, Budi harus naik angkot setiap hari ke pabrik. Perjalanan yang biasanya 15 menit dengan motor, sekarang menjadi 45 menit dengan harus berganti angkot 2 kali. Dia harus bangun 1 jam lebih pagi dan pulang lebih malam karena menunggu angkot yang jadwalnya tidak pasti. Budi menutup kotak sepatu itu. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sangat sesak, seolah ada beban berat yang menekannya. Dia duduk di pinggir tempat tidur, menatap kosong ke dinding kamar yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Sumiati masuk ke kamar, wajahnya cerah. "Pak, tadi aku lihat postingan Sari juga. Cantik sekali dia di foto-foto itu. Kayak artis ya. Senang lihatnya, Pak. Anak kita sukses." Budi hanya mengangguk pelan, tidak berani menatap wajah istrinya. "Pak, kenapa? Kok diam aja?" tanya Sumiati, mulai menyadari ada yang tidak beres. "Bu," suara Budi tercekat. "Ibu udah baca captionnya?" "Sudah, panjang banget ya." "Dia berterima kasih ke banyak orang," jawab Sumiati sambil duduk di sebelah suami. "Ibu lihat, ada nama kita di situ enggak?" Sumiati terdiam. Wajahnya yang tadinya cerah perlahan meredup. Dia mengambil ponselnya, membuka Instagram, dan membaca ulang caption postingan Sari. Jari-jarinya bergerak menyusuri layar, mata menyipit karena cahaya ponsel yang terlalu terang. 1 menit, 2 menit, Sumiati meletakkan ponselnya. Wajahnya pucat. "Pak," suaranya bergetar. Kok enggak ada ya?" Keduanya terdiam. Di kamar kecil itu, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak. Tik, tok, tik, tok. Setiap detik terasa sangat panjang. Dia terima kasih sama tukang bakso, Pak. Sama satpam apartemen.
Tapi kita, Sumiati tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air matanya mulai menetes. Budi memeluk istrinya. Dia ingin terlihat kuat, tapi dadanya terasa sangat sakit. Sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sakit karena disakiti secara fisik, tapi sakit karena merasa tidak dihargai, tidak dilihat, tidak diingat. Mungkin dia lupa, Pak. Mungkin dia terlalu banyak yang mau ditulis jadi kelupaan. Anak kita nggak mungkin segitunya, ucap Sumiati, mencoba menenangkan diri sendiri, lebih dari menenangkan suaminya. Budi ingin percaya itu. Dia sangat ingin percaya bahwa Sari hanya lupa. Tapi di caption sepanjang itu, dia sempat menyebut nama satpam yang cuma senyum setiap pagi. Dia sempat menyebut nama tukang bakso yang kasih porsi ekstra. Dia sempat menyebut nama fotografer yang bahkan baru 1 kali bertemu. Tapi orang tua yang membesarkannya selama 25 tahun tidak ada. Budi mencoba memahami. Mungkin ini era baru, era media sosial yang dia tidak mengerti. Mungkin memang begini caranya anak muda sekarang. Fokus ke teman, ke network, ke personal branding. Orang tua tidak perlu disebutkan, karena itu sudah given, sudah pasti, sudah tidak perlu dibahas. Tapi tetap saja, hati seorang ayah ini terluka. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sebelahnya, Sumiati juga tidak bisa tidur. Sesekali, Budi mendengar istrinya menghapus air mata. Pikiran Budi melayang ke masa lalu. Ke-25 tahun yang lalu, ketika Sari lahir di sebuah rumah sakit kecil di Cengkareng. Dia ingat bagaimana dia begadang semalam suntuk menunggu Sumiati melahirkan. Dia ingat ketika suster membawa bayi mungil berwajah merah itu ke hadapannya. Dia menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena takut. Takut tidak bisa jadi ayah yang baik. Aku janji akan jaga kamu sebaik-baiknya, nak. Ayah akan kerja keras supaya kamu nggak susah seperti ayah dulu. Bisik Budi waktu itu pada bayi Sari yang sedang tidur. Dan dia menepati janjinya. Selama 25 tahun, tidak pernah sehari pun Budi mengeluh tentang pekerjaannya yang berat. Setiap hari dia bangun jam 4 pagi, berangkat kerja jam 5, pulang jam 6 sore. Terkadang lembur sampai jam 10 malam kalau ada target produksi yang harus dipenuhi. Gajinya memang tidak besar. 6 juta per bulan untuk supervisor pabrik adalah hal yang wajar. Tapi Budi selalu bisa mengatur uang itu dengan baik bersama Sumiati. 2 juta untuk biaya rumah, listrik, air, gas, 1 juta untuk belanja bulanan, 1 juta untuk transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Sisa 2 juta ditabung untuk pendidikan Sari. Setiap hari Jumat, Budi selalu mampir ke warung bakso di dekat pabrik. Bukan untuk makan, tapi untuk beli bakso bungkus untuk Sari. Dia tahu Sari suka bakso. Dan melihat Sari senang makan bakso itu sambil cerita tentang harinya di sekolah adalah kebahagiaan terbesar Budi. Budi ingat betul saat Sari kelas 5 SD. Suatu hari, guru Sari menelepon, meminta Budi dan Sumiati datang ke sekolah. Budi sangat khawatir, mengira Sari berbuat masalah. Ternyata, guru itu ingin menyampaikan bahwa Sari adalah murid terpintar di kelasnya. Dia punya potensi besar untuk masuk SMA favorit nanti. Tapi, guru itu menyarankan agar Sari les tambahan untuk memaksimalkan potensinya. "Berapa biaya lesnya, Bu?" tanya Budi saat itu. "Sekitar 500.000 per bulan, Pak," jawab guru itu. 500.000, hampir 10% dari gaji Budi. Tapi Budi tidak berpikir panjang. "Baik, Bu, Sari akan saya leskan." Dan sejak hari itu, Sari les matematika dan bahasa Inggris setiap Selasa dan Kamis. Budi harus lebih berhemat. Dia berhenti mampir warung bakso setiap Jumat. Dia mulai bawa bekal dari rumah untuk makan siang. Rokok yang biasanya sebungkus sehari, dia kurangi jadi setengah bungkus. Semua demi Sari. Hasilnya memang tidak mengecewakan. Sari lulus SD dengan nilai terbaik. Dia diterima di SMPN favorit di Jakarta Barat. Lalu lulus dengan nilai bagus dan masuk SMA 8 Jakarta, salah satu sekolah negeri terbaik.
Budi bangga sekali. Setiap ada teman atau tetangga yang tanya tentang Sari, dia selalu cerita dengan mata berbinar. Anak saya sekolah di SMA 8 loh. Pinter dia. Pasti nanti bisa kuliah di universitas bagus. Dan memang, Sari berhasil masuk Untar jurusan komunikasi. Budi tidak tahu banyak tentang jurusan itu, tapi Sari bilang itu jurusan yang bagus untuk jadi content creator atau kerja di media. Budi percaya saja. Masalahnya, Untar adalah universitas swasta dengan biaya yang tidak murah. Uang pangkal 50 juta, uang kuliah 4 juta per semester, belum lagi buku, tugas, dan keperluan kuliah lainnya. Tapi, Budi tidak pernah mengeluh. Dia bahkan tidak pernah bilang ke Sari tentang betapa beratnya beban finansial itu. Dia tidak mau Sari kuliah dengan perasaan bersalah atau tertekan. Dia mau Sari fokus belajar dan meraih mimpinya. Selama 4 tahun kuliah, Budi transfer 5 juta setiap bulan ke rekening Sari untuk uang saku. 5 juta yang dia kira cukup untuk anak kuliah. Tapi ternyata Sari sering komplain. Ayah, teman-teman aku dapat uang saku 10 juta sebulan. Aku cuma 5 juta, susah ngikutin gaya hidup mereka. Keluh Sari suatu hari lewat telepon. Budi terdiam. Gaji dia saja cuma 6 juta. Dia sudah memberikan hampir semua gajinya untuk Sari. Sisanya untuk biaya rumah dan cicilan pinjaman koperasi. Maaf ya nak, ayah cuma bisa segini. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja. Ayah usahain, jawab Budi. Suaranya tercekat. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku ngerti kok kondisi kita, ucap Sari. Tapi nada suaranya terdengar kecewa. Sejak hari itu, Budi merasa bersalah. Dia merasa tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Dia merasa gagal sebagai ayah. Dan dia mulai mengambil lembur lebih banyak, bekerja lebih keras, berharap bisa memberikan lebih untuk Sari. Tapi sekarang, setelah melihat postingan itu, Budi bertanya-tanya. Apakah semua pengorbanannya itu cukup? Apakah semua kerja kerasnya itu berarti? Atau dia hanya jadi ATM bagi anaknya sendiri? Budi melirik jam dinding. Sudah jam 1 dini hari. Dia masih belum bisa tidur. Dia mengambil ponselnya lagi, membuka Instagram Sari. Kali ini, dia melihat postingan-postingan lama. Ada puluhan foto Sari di restoran mewah. Sari di kafe estetik. Sari dengan tas branded. Sari dengan outfit dari butik mahal. Setiap foto memiliki ratusan, bahkan ribuan likes. Setiap caption penuh dengan hashtag just self-made, just girl boss, just work hard, just dream big, just blessed, self-made. Kata itu menohok Budi. Self-made? Dibuat sendiri? Tanpa bantuan siapa-siapa. Budi mengklik foto wisuda Sari tahun 2022. Di foto itu, Sari berdiri sendirian dengan toga dan topi wisuda. Senyum lebar, tangan memegang ijazah. Captionnya, "Finally graduated, 4 years of hard work paid off." Bangga sama diri sendiri yang gak pernah nyerah. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju mimpi-mimpi besar. Untar 2022. Communication, Major, dan Proud Graduate. Budi ingat hari wisuda itu. Dia dan Sumiati datang dengan baju terbaik mereka. Sumiati pakai kebaya yang sudah bertahun-tahun disimpan di lemari. Hanya dipakai untuk acara-acara penting. Budi pakai kemeja putih yang dia setrika sendiri pagi itu dan celana bahan hitam yang sudah melar di bagian pinggang. Mereka datang terlalu pagi karena takut terlambat. Mereka duduk di barisan paling belakang gedung auditorium yang megah, merasa canggung di antara orang tua mahasiswa lain yang berpakaian jauh lebih mewah. Ketika nama Sari dipanggil, Budi dan Sumiati berdiri, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Air mata Budi menetes. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Momen ketika semua pengorbanannya terbayar. Anaknya lulus sarjana. Sesuatu yang dia sendiri tidak pernah capai. Setelah acara selesai, Budi dan Sumiati menghampiri Sari untuk foto bersama. Tapi Sari terlihat canggung. "Ayah, Ibu, tunggu sebentar ya. Aku mau foto sama teman-teman dulu," ucap Sari. Budi dan Sumiati menunggu. 1 jam, Sari sibuk foto dengan teman-temannya.
foto dengan teman seangkatan, foto dengan dosen, foto dengan teman-teman yang sama-sama cantik dan fashionable. Ketika akhirnya Sari sempat foto dengan Budi dan Sumiati, fotonya cuma diambil 2 kali dengan kamera Sumiati. Foto yang tidak pernah Sari upload ke Instagram. Foto yang hanya tersimpan di galeri ponsel Sumiati, tidak pernah dilihat dunia. Budi mengingat bagaimana di hari yang seharusnya menjadi hari paling membanggakan dalam hidupnya, dia justru merasa kecil, tidak penting. Seperti orang asing di acara wisuda anaknya sendiri. Tapi Budi tidak pernah mengeluh. Dia pikir, mungkin memang begini anak muda zaman sekarang. Lebih dekat dengan teman daripada orang tua. Itu wajar. Dia tidak mau jadi orang tua yang posesif. Sekarang, 2 tahun setelah wisuda, Sari sudah menjadi influencer terkenal. Income-nya bahkan lebih besar dari gaji Budi. Apartemennya di Sudirman seharga 3 miliar. Mobilnya 800 juta. Tas-tas brandednya puluhan juta rupiah 1 pieces. Budi seharusnya bangga. Anaknya sukses, mandiri, tidak perlu minta uang lagi. Bahkan sesekali Sari transfer 2 juta ke rekening Budi dengan pesan singkat, buat ayah dan ibu jajan. Tapi entah kenapa, transfer 2 juta itu terasa dingin. Tidak ada kehangatan. Seperti transfer dari atasan ke bawahan. Bukan dari anak ke orang tua. Budi pernah mencoba menelepon Sari, sekadar ingin ngobrol, menanyakan kabar. Tapi Sari selalu sibuk. Ayah, aku lagi syuting nih. Nanti aku telepon balik ya. Ayah, aku lagi meeting dengan klien. Urgent banget. Nanti ya. Ayah, aku lagi di acara networking. Penting buat karir. Telepon ayah besok ya. Dan nanti atau besok itu tidak pernah datang. Pagi itu, Budi bangun dengan mata sembab. Semalaman dia hampir tidak tidur. Pikirannya terus memutar caption postingan Sari. Sumiati sudah bangun lebih dulu, sedang menyiapkan sarapan di dapur. Budi bisa mencium aroma nasi goreng, menu sederhana yang selalu Sumiati masak setiap pagi Minggu. Pak, sarapan dulu, nanti kecapean, panggil Sumiati dari dapur. Budi duduk di meja makan kecil mereka. Di hadapannya, sepiring nasi goreng dengan telur ceplok di atasnya. Sumiati duduk di seberangnya, tapi tidak makan. Dia hanya menatap piringnya sendiri dengan tatapan kosong. Bu, kita salah di mana ya? Tanya Budi tiba-tiba. Suaranya serak, lelah. Sumiati mengangkat kepala, menatap suaminya. Matanya juga sembab, pertanda dia juga menangis semalaman. Aku juga nggak tahu, Pak. Aku pikir kita udah jadi orang tua yang baik. Kita kasih dia pendidikan terbaik yang kita mampu. Kita nggak pernah main tangan sama dia. Kita selalu support mimpi-mimpinya, jawab Sumiati. Suaranya bergetar. Apa karena kita nggak kaya? Apa dia malu punya orang tua kayak kita? Budi bertanya, meskipun dia takut dengan jawabannya. Jangan gitu, Pak. Sari nggak kayak gitu. Dia anak yang baik. Mungkin dia emang lupa aja. Atau mungkin dia pikir nggak perlu nyebut kita karena udah jelas kita orang tuanya. Sumiati mencoba membela putrinya, meskipun hatinya juga terluka. Budi menggeleng pelan. Tapi dia nyebut tukang bakso, Bu. Nyebut satpam. Nyebut ibu RT yang bahkan baru kenal beberapa bulan. Masa orang tua yang besarin dia 25 tahun nggak lebih penting dari mereka? Sumiati tidak bisa menjawab. Dia tahu suaminya benar. Tidak ada pembelaan yang cukup rasional untuk menjelaskan kelalaian Sari. Mereka makan dalam diam. Nasi goreng yang biasanya enak terasa hambar pagi itu. Setiap suapan terasa berat ditelan. Setelah sarapan, Budi duduk di teras rumah mereka. Rumah tipe 36 dengan teras kecil yang cukup untuk 2 kursi plastik. Dia menyalakan rokok, sesuatu yang jarang dia lakukan sejak berusaha mengurangi rokok untuk menghemat uang. Tetangga sebelah, Pak Karso, sedang menyapu halaman. Melihat Budi, dia menyapa. Pagi, Bud. Kok dari tadi ngelamun aja? Budi tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Pak. Cuma lagi mikir aja. Mikir apa? Masalah kerjaan? Tanya Pak Karso sambil berjalan mendekat, ikut duduk di kursi sebelah Budi. Budi ragu sejenak, tapi dia butuh bercerita ke seseorang.
Dia butuh validasi bahwa perasaannya wajar. Pak Karso udah lihat postingan Sari di Instagram? Tanya Budi hati-hati. Belum. Emang kenapa? Dia posting apa? Pak Karso penasaran. Dia habis dari Eropa. Posting foto-foto di sana. Bagus-bagus fotonya, ucap Budi. Wah, hebat ya anak kamu. Masih muda udah bisa ke Eropa. Pasti bangga banget kamu sama dia. Pak Karso tersenyum. Iya bangga, jawab Budi singkat. Dia tidak melanjutkan. Pak Karso menyadari ada yang aneh dari nada suara Budi. Tapi, kenapa kok mukanya kayak orang lagi sedih? Harusnya seneng kan anaknya sukses? Budi menghela napas panjang. Akhirnya, dia bercerita tentang caption panjang Sari yang menyebut banyak nama, tapi tidak menyebut nama orang tuanya sama sekali. Pak Karso terdiam mendengar cerita Budi. Wajahnya yang tadinya ceria berubah serius. Serius, Bud? Sampai tukang bakso disebut tapi orang tua enggak? Tanya Pak Karso memastikan. Budi mengangguk lemah. Pak Karso menggeleng-gelengkan kepala. Itu sih namanya lupa daratan. Udah sukses dikit, lupa sama akar. Padahal aku inget banget dulu, kamu jual motor demi dia bisa ikut study tour. Aku inget kamu cerita pinjam uang buat bayar uang pangkal kuliahnya. Sekarang dia lupa semua itu? Mendengar Pak Karso mengatakan hal itu, Budi merasa lega. Ternyata perasaannya tidak salah. Ternyata memang wajar kalau dia merasa sakit hati. Mungkin emang zaman sekarang begitu, Pak. Anak-anak muda lebih peduli sama image di media sosial daripada hal yang nyata, ucap Budi, mencoba memahami. Enggak, Bud. Ini bukan soal zaman. Ini soal karakter. Aku juga punya anak yang main Instagram. Tapi kalau dia posting pencapaian, pasti dia mention aku dan istrinya. Itu basic decency namanya. Pak Karso berkata tegas. Budi terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia harus menelepon Sari dan menegurnya? Apakah dia harus pura-pura tidak terjadi apa-apa? Apakah dia harus bikin postingan sendiri untuk menanggapi? Kamu mau saran dari aku? Tanya Pak Karso. Mau, Pak, jawab Budi. Kamu harus bikin dia sadar, bukan dengan marah atau teriak-teriak, tapi dengan cara yang bikin dia ngelihat sendiri apa yang udah kamu korbanin. Anak-anak zaman sekarang perlu reality check. Mereka hidup di bubble media sosial, lupa sama realita. Pak Karso menjelaskan. Caranya gimana, Pak? Budi bingung. Kamu punya bukti-bukti kan? Kwitansi, foto-foto lama, transfer bank, tunjukin aja. Nggak usah ngomong panjang lebar. Biar bukti yang bicara, saran Pak Karso. Budi memikirkan saran itu. Dia tidak yakin apakah itu cara yang baik. Dia tidak mau terlihat seperti orang tua yang menagih budi ke anak. Tapi, di sisi lain, dia juga tidak bisa membiarkan Sari terus lupa akarnya. Siang itu, Budi menghabiskan waktu di kamar, mengumpulkan semua dokumen yang dia simpan selama 25 tahun. Kwitansi pembayaran uang pangkal kuliah Sari, bukti transfer bulanan untuk uang saku Sari, foto motor bebek yang dijual, screenshot iklan motor itu di situs jual beli online, foto-foto lama Sari kecil bersama Budi, buku tabungan lama yang menunjukkan bagaimana Budi dan Sumiati menabung 500.000 setiap bulan sejak Sari lahir. Semua dokumen itu dia tata rapi di atas meja. Sumiati berdiri di samping, menatap dokumen-dokumen itu dengan air mata yang terus mengalir. Pak, bener nih mau dilakukan? Nanti Sari marah gimana? Tanya Sumiati khawatir. Bu, aku nggak bermaksud bikin dia malu. Aku cuma pengen dia sadar. Sadar bahwa hidup yang dia jalani sekarang itu nggak muncul dari langit. Ada pengorbanan di belakangnya. Pengorbanan yang dia nggak pernah lihat. Jelas, Budi. Terus, Bapak mau ngapain dengan dokumen-dokumen ini? Tanya Sumiati. Budi mengambil ponselnya. Dia membuka aplikasi Instagram. Sudah beberapa bulan dia punya akun, tapi tidak pernah posting apapun. Akun itu dia buat karena Sumiati bilang, kalau mau lihat foto-foto Sari, harus punya Instagram. Aku mau bikin postingan, ucap Budi pelan. Postingan? Di Instagram? Sumiati terkejut. Suaminya yang bahkan tidak pernah mengerti cara pakai filter di foto,
Sekarang mau bikin postingan? Iya, aku mau dunia tahu. Aku mau orang-orang yang ngikutin Sari tahu siapa yang sebenarnya di balik kesuksesan dia. Budi berkata dengan nada tegas yang jarang dia gunakan. Sumiati terlihat ragu. Pak, ini bisa jadi berita besar loh. Sari influencer terkenal. Kalau Bapak bikin postingan kayak gini, bisa viral. Bisa merusak karir dia. Budi terdiam. Dia tidak memikirkan itu sebelumnya. Tapi kemudian dia berkata, aku nggak peduli sama karirnya. Kalau karir itu bikin dia lupa sama akar. Aku nggak peduli sama followersnya yang ratusan ribu kalau dia nggak bisa ngasih respect ke orang tuanya sendiri. Karir seperti itu nggak akan bertahan lama, Bu, karena nggak punya fondasi yang kuat. Sumiati tidak bisa membantah. Dia tahu suaminya benar. Tapi tetap saja hatinya khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Budi menghabiskan sore itu untuk memotret semua dokumen dengan kamera ponselnya. Tangannya gemetar saat memotret. Bukan karena tidak bisa pegang kamera, tapi karena gugup dengan apa yang akan dia lakukan. Dia membuat akun Instagram baru dengan username ayah.sari.dewi. Profile picture-nya adalah foto lama dia menggendong Sari kecil di taman. Bionya sederhana. Ayah dari Sari Dewi, pekerja keras sederhana yang bangga sama anaknya. Kemudian, dia membuat sebuah postingan. Dia menggunakan fitur kolase untuk menggabungkan 4 foto. Foto kwitansi uang pangkal kuliah 50 juta rupiah, foto motor bebek yang dijual, foto buku tabungan dengan catatan transfer bulanan, dan foto slip gaji lama yang menunjukkan berapa gaji Budi dulu. Untuk captionnya, Budi menulis dengan hati-hati. Dia tidak mau terdengar marah atau menuduh. Dia hanya ingin jujur. Dia menulis dari hati dengan air mata yang sesekali jatuh ke layar ponselnya. Captionnya panjang, sangat panjang untuk ukuran seseorang yang baru pertama kali posting di Instagram. Tapi Budi tidak peduli. Dia butuh mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Dia mulai dengan salam untuk Sari, menyatakan bahwa dia senang melihat Sari bahagia dan sukses. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia melihat postingan Sari tentang perjalanan ke Eropa dan dia ikut senang. Tapi kemudian Budi mengingatkan Sari tentang perjalanan panjang mereka sebagai keluarga. Dia menulis tentang tahun 2005 ketika Sari lahir, bagaimana dia dan Sumiati memutuskan untuk menabung 500.000 setiap bulan untuk pendidikan Sari, padahal gaji mereka waktu itu hanya 2 juta. Dia menulis tentang tahun 2018 ketika Sari diterima di Untar dengan uang pangkal 50 juta rupiah, bagaimana dia harus pinjam uang ke koperasi kantor dan mencicilnya selama 3 tahun. Dia menulis tentang motor bebek kesayangan yang dijual seharga 4.500.000 rupiah demi Sari bisa ikut study tour ke Bali bersama teman-temannya. Dia menulis tentang transfer bulanan 5 juta rupiah untuk uang saku Sari selama 4 tahun kuliah, total 240 juta rupiah yang berasal dari gaji Budi yang pas-pasan. Dia menulis tentang hari wisuda Sari, ketika dia dan Sumiati datang dengan pakaian terbaik mereka, tapi Sari lebih memilih foto dengan teman-temannya yang keren, dan foto bersama orang tua tidak pernah diposting. Kemudian, Budi menulis pertanyaan yang sederhana tapi menohok. Kenapa di caption panjang kamu yang berterima kasih ke tukang bakso dan satpam apartemen tidak ada satu kata pun tentang ayah dan ibu? Dia mengakhiri caption dengan pernyataan bahwa dia tidak marah, hanya sedih. Dan dia berharap suatu hari Sari bisa mengerti bahwa kesuksesannya tidak 100% self-made. Ada tangan ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan mendukung dari belakang, meskipun Sari tidak pernah melihatnya. Budi membaca ulang caption itu berkali-kali, mengedit beberapa bagian, menambahkan, mengurangi, memastikan tidak ada kata-kata yang terdengar menyerang atau menghakimi. Dia hanya ingin jujur. Sumiati duduk di sebelahnya, membaca caption itu sambil menangis. Pak, ini bagus, ini dari hati. Posting aja, ucapnya lirih. Jam 8 malam, dengan tangan gemetar,
Budi menekan tombol share. Postingan itu terbit. Di timeline akun ayah.sari.dewi yang baru dibuat, hanya ada satu postingan. Tapi, postingan yang sangat kuat. Selama beberapa menit pertama, tidak ada yang terjadi. Postingan itu tidak ada yang like, tidak ada yang komentar. Budi dan Sumiati duduk di ruang tamu, menatap ponsel dengan cemas. Tapi kemudian, perlahan, sesuatu mulai terjadi. Akun pertama yang like adalah Pak Karso, tetangga mereka. Kemudian beberapa teman Budi di pabrik yang juga follower Sari mulai melihat postingan itu. Mereka men-tag teman-teman mereka. Lihat nih postingan ayahnya Sari Dewi. Sedih banget. Dalam 1 jam, postingan itu sudah mendapat 100 likes. Dalam 2 jam, 500 likes. Dalam 3 jam, 2000 likes. Tapi bukan hanya likes. Comments mulai berdatangan. Ratusan comments dari orang-orang yang tersentuh dengan cerita Budi. Ya Allah, sedih banget bacanya. Pengorbanan orang tua emang enggak ada habisnya. Kok bisa sih ada anak yang kayak gini? Mention tukang bakso tapi enggak mention orang tua sendiri. Saya langsung nangis baca ini. Ingat sama orang tua saya yang juga berkorban banyak. Pak Budi, saya salut sama Bapak. Semoga Sari cepat sadar. Comments terus berdatangan. Budi kewalahan membacanya. Banyak yang mendukung, tapi ada juga beberapa yang questioning kenapa Budi harus bikin postingan publik seperti ini. Kenapa nggak dibicarakan secara pribadi saja? Kenapa harus dipublikasikan? Tapi komen-komen seperti itu langsung dibela oleh netizen lain. Kalau diomong pribadi, Sari nggak akan sadar. Dia hidup di dunia media sosial. Ya harus lewat media sosial juga biar dia sadar. Ini bukan soal nyari sensasi. Ini soal ayah yang desperate, pengen anaknya inget siapa yang udah besarin dia. Postingan Budi mulai di-screenshot dan di-share ke Twitter, ke Facebook, ke grup-grup WhatsApp. Dalam waktu 6 jam, postingan itu sudah dilihat puluhan ribu orang. Media online mulai mengendus berita ini. Jam 2 pagi, portal berita tribunnews.com sudah publish artikel dengan judul Viral, ayah influencer terkenal ungkap pengorbanan 20 tahun, putrinya sebut tukang bakso, tapi tak sebut nama orang tua. Artikel itu langsung ramai dibaca. Dalam beberapa jam, sudah 200.000 views. Comments di artikel online itu juga meledak. Ini Sari Dewi yang influencer terkenal itu kan? Pantesan, lihat aja gaya hidupnya di Instagram pamer mulu. Kasian ayahnya, udah kerja keras 20 tahun, malah dilupakan sama anaknya. Sari harus minta maaf, ini keterlaluan. Pagi harinya, hashtag jangan lupa orang tua mulai trending di Twitter Indonesia. Ribuan orang men-tweet tentang pentingnya menghargai orang tua. Banyak yang share screenshot postingan Budi dengan caption mereka sendiri. Thread, kenapa kita harus selalu ingat jasa orang tua, meski udah sukses. Case study, Sari Dewi versus ayahnya. Lesson learned dari viral story Sari Dewi. Nggak ada yang benar-benar self-made. Di belakang setiap kesuksesan, ada orang tua yang berkorban dalam diam. Reminder buat kita semua yang lagi ngejar karir dan kesuksesan. Jangan sampai lupa sama siapa yang udah bikin kita bisa sampai sejauh ini. Sementara itu, di apartemen mewahnya di Sudirman, Sari Dewi baru bangun jam 10 pagi. Semalam, dia begadang editing konten untuk brand partnership barunya. Dia meraih ponselnya, masih setengah mengantuk, dan membuka Instagram. Notifikasinya meledak. Ribuan notifications. Dia pikir mungkin postingan Eropanya viral. Dia tersenyum senang sambil membuka aplikasi. Tapi senyumnya langsung hilang ketika dia melihat apa yang terjadi. Mentions-nya penuh dengan orang-orang yang men-tag dia di postingan ayahnya. Comments di postingan terbarunya dibanjiri dengan komentar negatif. Kamu kok bisa kayak gini sih sama orang tua? Nggak punya hati? Unfollow. Nggak bisa respect orang tua sendiri? Nggak pantas jadi role model? Ayah kamu berkorban 20 tahun, kamu cuma bisa mention tukang bakso? Seriously? Self-made, katanya. Padahal kuliah dari uang pinjaman ayah. Malu-maluin. Sari panik. Tangannya gemetar. Dia membuka postingan ayahnya yang sudah dilihat ratusan ribu orang. Dia membaca caption panjang itu dengan mata yang membelalak.
Oh no, oh no, oh no, gumamnya berulang-ulang. Dia tidak menyangka ayahnya akan melakukan ini. Ayahnya yang selalu pendiam, yang tidak pernah protes, yang selalu menurut saja dengan apapun keputusan Sari. Sekarang membuat postingan yang membongkar semua realita di balik kesuksesan Sari. Sari scroll comments di postingan ayahnya. Semua orang bersimpati pada ayahnya. Semua orang menyalahkan Sari. Dia merasa dunianya runtuh. Ponselnya berdering. Mira, sahabatnya, menelepon. "Sari, kamu udah lihat postingan ayah kamu?" tanya Mira dengan nada panik. "Iya, aku baru bangun." "Ini gimana sih, Mir? Ini viral banget." Sari hampir menangis. "Iya, ini udah kemana-mana. Twitter trending, media online pada ngangkat." "Sari, kamu harus bikin klarifikasi sekarang." Mira menyarankan. "Klarifikasi apa? Emang ada yang salah dari postingan ayah aku? Semua yang dia tulis itu fakta." Sari frustrasi. "Ya, tapi kan kamu bisa jelasin kenapa kamu nggak mention orang tua di postingan itu. Jelasin aja kamu nggak bermaksud lupa atau apa." Mira mencoba memberi solusi. "Tapi emang aku lupa, Mir. Aku terlalu fokus thank you ke orang-orang yang support karir aku sekarang. Jadi lupa mention orang tua. Dan sekarang semua orang ngelihat aku kayak anak durhaka." Sari mulai menangis. "Sari, dengerin aku. Kamu harus handle ini dengan hati-hati. Sekarang semua mata ngeliatin kamu. Satu langkah salah, karir kamu bisa hancur." Mira mengingatkan. Sari mengakhiri telepon. Dia duduk di pinggir tempat tidurnya yang king size, menatap kosong ke jendela apartemennya yang menghadap ke gedung-gedung tinggi Jakarta. Dunia glamor yang selama ini dia bangun dengan susah payah, sekarang terancam runtuh karena satu postingan. Dia membuka Instagram story, mencoba membuat statement. "Guys, ada miskomunikasi nih antara aku dan keluarga aku. Mohon jangan percaya sama semua yang kalian baca di internet. Aku sayang sama orang tua aku. This is just a family matter that shouldn't be public." Tapi story itu malah memperburuk keadaan. Comments di postingan-postingan lamanya makin galak. "Miskomunikasi? Fakta kok dibilang miskomunikasi? Family matter? Ayah kamu yang bikin publik karena kamu nggak dengerin dia secara privat. Nggak punya nyali buat acknowledge kesalahan sendiri. Tipikal influencer yang cuman peduli image." Dalam beberapa jam, followers Sari turun 50.000. Brand-brand yang biasanya approach dia untuk kerjasama mulai mengirim pesan. "Hai Sari, regarding our upcoming collaboration, we need to postpone it first, considering the current situation. We'll contact you again when things settle down." Sari merasakan karirnya runtuh di depan mata. Dalam satu malam, semua yang dia bangun selama 2 tahun terakhir terancam hilang karena satu caption yang lupa mention orang tua. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika dia membaca ulang postingan ayahnya dengan lebih tenang, dia menyadari sesuatu. Semua yang ayahnya tulis itu benar. Dia memang lupa. Dia memang terlalu terhanyut dengan kesuksesan dan melupakan dari mana dia berasal. Sari ingat semua momen yang ayahnya sebutkan. Motor yang dijual, uang pangkal yang dipinjam, transfer bulanan yang tidak pernah telat. Semua itu nyata. Dan dia tidak pernah sekalipun berterima kasih dengan tulus. Bahkan ketika dia sudah punya penghasilan sendiri, transfer 2 juta per bulan yang dia kirim ke orang tua lebih terasa seperti kewajiban, bukan rasa terima kasih. Dan dia jarang pulang, jarang telepon, selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Sari menangis sejadi-jadinya di apartemennya yang mewah itu. Apartemen yang sepi, dingin, tanpa kehangatan keluarga. Dia baru menyadari betapa kesepiannya dia di balik semua kemewahan ini. Malam harinya, setelah seharian penuh dengan kecaman dari netizen, penurunan followers yang drastis, dan pembatalan kerjasama dengan brand, Sari akhirnya mengambil keputusan. Dia harus pulang. Dia harus menemui ayah dan ibunya. Dia harus minta maaf secara langsung, bukan lewat postingan Instagram atau pesan WhatsApp. Dengan mata yang sembab karena menangis seharian, Sari mengambil kunci mobilnya dan berkendara ke Cengkareng. Perjalanan yang biasanya dia hindari karena jauh dan macet, malam itu
terasa sangat penting. Jam 9 malam, Sari sampai di depan rumah orang tuanya. Rumah kecil tipe 36 yang sudah dia tinggalkan sejak lulus kuliah. Rumah yang dulu terasa sempit dan memalukan, malam itu terlihat sangat berharga. Sari mengetuk pintu. Sumiati yang membukakan. Wajah ibunya terlihat terkejut, lalu langsung berkaca-kaca melihat putrinya berdiri di depan pintu dengan mata sembab. "Sari, kamu kenapa kesini malam-malam?" tanya Sumiati. "Ibu, aku mau ketemu ayah," ucap Sari terbata-bata. Sumiati membuka pintu lebih lebar, mempersilakan Sari masuk. Budi ada di ruang tamu, sedang menonton televisi. Melihat Sari masuk, dia mematikan televisi dan berdiri. Ada keheningan yang canggung di antara mereka. Ayah dan anak yang dulu sangat dekat, sekarang terasa seperti orang asing. Sari tidak tahu harus memulai dari mana. Dia melihat ayahnya yang terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu 2 bulan lalu. Rambutnya yang memutih, kerutan di wajahnya, punggungnya yang sedikit bungkuk. Semua tanda-tanda dari 20 tahun kerja keras yang Sari tidak pernah lihat karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri.